Assalamualaikum. Selamat berjumpa di channel CGS 18. Kami cuma salah ambil jalan, tapi malam itu kami nggak pernah benar-benar pulang. Aldi mematung saat cahaya senter menyorot kursi belakang mobil. Di sana, ada sosok perempuan pucat berambut panjang duduk diam di samping Reno. Matanya hitam pekat. Tangannya penuh tanah basah. Reno menjerit keras sampai tubuhnya membentur pintu mobil. Keluar! Keluar dari mobil. Namun semua pintu terkunci sendiri. Suara kunci mobil bergerak tanpa henti. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Lalu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Kenapa kalian lewat jalan ini?" bisiknya. Tiba-tiba kaca depan mobil retak. Aldi langsung membaca doa sambil mencoba menyalakan mesin. Mesin akhirnya hidup. "Gas! Gas!" teriak Fikri. Mobil melaju kencang meninggalkan kuburan itu. Sosok-sosok di luar perlahan hilang tertelan kabut malam. Namun jalan yang mereka lewati terasa aneh. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada sinyal. Hanya hutan gelap di kanan kiri. Ini jalan apa sih? Reno mulai gemetar. Aldi melihat GPS. Layar itu kosong hitam. Lalu muncul tulisan merah. "Jangan menengok ke belakang." Mereka langsung diam. Sunyi. Yang terdengar hanya suara mesin mobil, dan napas mereka sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, Reno perlahan menoleh. Dan wajahnya langsung pucat. Aldi? Apa? Di belakang kita ada yang lari." Aldi refleks melihat kaca spion. Sebuah sosok perempuan putih sedang berlari mengejar mobil mereka. Cepat. Sangat cepat. Kakinya tidak menyentuh tanah. Astaga! Aldi langsung menginjak gas penuh. Kecepatan mobil naik. 80, 100, 120 km per jam. Tapi sosok itu masih terus mengejar. Bahkan kini, wajahnya mulai mendekat ke kaca belakang. Mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan sesuatu. Tiba-tiba mobil menabrak sesuatu. Mereka bertiga terpental. Lampu mobil mati total lagi. Aldi mengerang sambil memegang kepalanya yang berdarah. "Semua aman?" Aku aman," jawab Fikri pelan. Tapi Reno tidak menjawab. "Reno?" Sunyi. Aldi menyalakan senter HP. Kursi belakang kosong. "Reno?" Pintu belakang mobil terbuka sedikit. Bekas lumpur terlihat keluar menuju hutan gelap. Astaga, dia keluar. Fikri panik. "Kita harus cari dia." Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam hutan. Hanya dengan cahaya senter kecil. Kabut makin tebal. Udara makin dingin. Lalu terdengar suara Reno berteriak dari kejauhan. "Tolong! Ayo cepat!" Mereka berlari mengikuti suara itu. Namun semakin dekat, suara Reno berubah aneh. Terkadang seperti tertawa. Terkadang seperti menangis. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah kayu tua di tengah hutan. Rumah itu reot. Pintunya terbuka sendiri perlahan. Dan suara Reno berasal dari dalam rumah. Fikri langsung masuk. Namun Aldi menahan lengannya. "Jangan,
Tempat ini nggak normal. Belum sempat melangkah mundur, terdengar suara nenek tua dari dalam rumah. Kalian sudah datang. Lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri, memperlihatkan seorang nenek tua duduk sendirian. Matanya putih semua. Teman kalian dibawa penghuni jalan ini, katanya pelan. Apa maksudnya? Nenek itu menunjuk sebuah foto lama di dinding. Di foto itu, ada perempuan berbaju putih yang mereka lihat tadi. Dan di bawah fotonya tertulis, Sari, meninggal karena kecelakaan tahun 1998. Nenek itu tersenyum pelan. Setiap malam Jumat Kliwon, dia mencari teman pulang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari loteng rumah. Aldi dan Fikri perlahan melihat ke atas. Dan mereka melihat Reno berdiri terbalik di plafon rumah. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum lebar. Dengan suara berat ia berkata, "Kalian gak akan bisa pulang." Reno masih berdiri terbalik di plafon rumah tua itu. Darah menetes perlahan dari mulutnya. "Aku sudah lama nunggu kalian." Suaranya berubah berat seperti bukan suara manusia. Fikri langsung mundur ketakutan. Reno sadar, "Ren, ini kita." Namun Reno hanya tertawa. Suara tawanya menggema ke seluruh rumah. Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap total. Aldi buru-buru menyalakan senter HP. Tapi Reno sudah hilang dari plafon. Gak ada. Suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Saat Aldi menoleh perlahan, Reno sudah berdiri tepat di belakang Fikri. Matanya hitam. Wajahnya pucat seperti mayat. "Lari!" teriak Aldi. Mereka berdua langsung keluar rumah tua itu sambil hujan mulai turun deras. Namun saat sampai di depan, mobil mereka sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan tanah dan kabut tebal. Kita tadi parkir di sini kan?" Fikri mulai panik. Lalu dari kejauhan muncul cahaya lampu mobil mendekat perlahan. Sebuah mobil tua hitam tanpa plat nomor. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Dan yang mengemudi adalah perempuan berbaju putih tadi. "Kalian mau pulang?" katanya sambil tersenyum menyeramkan. Pintu belakang mobil terbuka sendiri. Di dalam mobil, Reno duduk diam sambil menunduk. Fikri gemetar hebat. "Jangan masuk, jangan." Namun tiba-tiba tubuh Reno bergerak patah-patah. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Kalau nggak ikut, kalian tinggal di sini selamanya." Kabut makin tebal. Jalan di belakang mereka perlahan menghilang. Kini hanya ada dua pilihan. Masuk ke mobil itu, atau terjebak selamanya di jalan yang salah. Aldi menarik tangan Fikri mundur perlahan. "Kita jangan masuk." Namun suara perempuan itu berubah dingin. "Kalian sudah dipanggil." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergerak. Tangan-tangan pucat keluar dari dalam lumpur. Mencoba menarik kaki mereka. Fikri menjerit panik. Aldi. Aldi langsung membaca doa sekuat tenaga sambil menarik Fikri menjauh. Anehnya, tangan-tangan itu perlahan masuk kembali ke tanah. Perempuan di dalam mobil mendesis marah. Matanya berubah merah gelap. "Kalian gak bisa pergi." Pintu mobil terbanting sendiri.
Mesin mobil tua itu meraung keras lalu melaju mengejar mereka. Aldi dan Fikri berlari masuk ke hutan. Hujan makin deras. Kabut makin pekat. Sampai akhirnya mereka menemukan musola kecil tua di tengah hutan. Lampunya masih menyala redup. Mereka langsung masuk dan menutup pintu. Saat itu juga, suasana mendadak sunyi. Tak ada suara hujan. Tak ada suara mobil. Hanya suara napas mereka yang terengah. Di dalam musola, seorang kakek tua sedang duduk membaca Al-Quran. Tanpa melihat mereka, ia berkata pelan, "Kalian hampir dibawa penghuni Jalan Kliwon." Aldi dan Fikri langsung duduk lemas. Kakek tahu tempat ini? Kakek itu mengangguk. Sudah banyak orang hilang karena mengikuti jalan itu. Kami harus gimana supaya bisa pulang? Kakek itu akhirnya menatap mereka. Matanya tajam. Jangan pernah jawab kalau ada yang memanggil nama kalian malam ini. Belum sempat Aldi bertanya lagi. Terdengar suara perempuan memanggil dari luar musola. Aldi. 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 Suara itu lembut. Mirip suara ibu Aldi. Fikri langsung merinding. Itu, suara ibumu? Aldi perlahan berdiri. Kok bisa? Kakek tua langsung membentak keras. Jangan dibuka. Suara di luar mulai mengetuk pintu perlahan. Aldi, buka pintunya nak. Air mata Aldi hampir jatuh karena suara itu benar-benar seperti ibunya. Namun perlahan, suara lembut itu berubah serak. Dan dari celah bawah pintu, muncul rambut panjang hitam masuk perlahan ke dalam musola. Fikri langsung mundur sambil gemetar. Rambut hitam itu terus masuk dari bawah pintu. Semakin banyak, semakin panjang. Sampai seluruh lantai musola dipenuhi rambut basah berbau tanah kubur. Aldi membaca doa dengan suara gemetar. Sedangkan kakek tua itu tetap duduk tenang sambil melanjutkan bacaannya. Ketukan di pintu kini berubah semakin keras. Buka. Suara ibunya berubah menjadi suara parau menyeramkan. Tiba-tiba, pintu musola bergetar keras seperti ditabrak sesuatu dari luar. Lampu musola berkedip-kedip. Dan di jendela, muncul wajah perempuan berbaju putih. Matanya hitam kosong. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Fikri menjerit. Itu dia. Perempuan itu mulai berjalan mengelilingi musola sambil tertawa kecil. Hehehe. Lalu satu persatu suara lain ikut terdengar dari luar. Tangisan. Bisikan. Suara orang meminta tolong. Bahkan, suara Reno. Aldi, tolong aku. Aldi hampir membuka pintu. Namun kakek tua langsung memegang tangannya erat. Itu bukan temanmu lagi. Mendadak suasana di luar sunyi. Sangat sunyi. Hingga terdengar suara langkah kaki tepat berhenti di depan pintu musola. Lalu, tak ada suara lagi. Kakek tua perlahan menutup kitabnya. Dia sudah masuk. Aldi dan Fikri langsung pucat. Masuk? Dari mana? Kakek itu perlahan menunjuk ke langit-langit musola. Mereka berdua mendongak perlahan. Dan tubuh Reno sedang merangkak terbalik di atas plafon. Lehernya patah miring. Matanya hitam seluruhnya.
Dengan suara berbisik ia berkata, "Kalian harus ikut pulang bersama kami." Fikri langsung histeris melihat Reno merangkak di plafon seperti laba-laba. Tubuhnya bergerak patah-patah. Kerak! Kerak! Suara tulangnya membuat bulu kuduk Aldi berdiri. "Kita harus keluar dari sini," teriak Fikri. Namun kakek tua itu menggeleng pelan. "Kalau kalian keluar sekarang, kalian tidak akan pernah ditemukan lagi." Reno tiba-tiba berhenti tepat di atas mereka. Cairan hitam menetes dari mulutnya ke lantai musola. Lalu dengan suara berat, "Dia datang." Lampu musola langsung padam. Gelap total. Hanya suara hujan yang kembali terdengar deras di luar. Aldi buru-buru menyalakan senter HP. Namun cahaya senter itu hanya menyorot wajah Reno tepat di depan mereka. Reno menerkam Aldi sampai senter terlempar. Fikri mencoba menarik tubuh Reno, tapi tenaga Reno jauh lebih kuat dari manusia biasa. "Kabur!" teriak Aldi. Mereka berdua langsung lari ke belakang musola. Di sana ada pintu kecil menuju jalan setapak hutan. Kakek tua tadi berteriak dari dalam musola, "Jangan berhenti sebelum dengar adzan subuh." Aldi dan Fikri terus berlari di tengah hujan. Napas mereka hampir habis. Namun suara langkah kaki terus mengikuti dari belakang. Cepat. Banyak. Bukan cuma satu. Saat Aldi menoleh, puluhan sosok pucat berjalan keluar dari kabut. Semua matanya hitam. Semua tersenyum ke arah mereka. Dan di paling depan, perempuan berbaju putih itu berjalan sambil menyeret tubuh Reno. "Kenapa kalian lari?" bisiknya. Tiba-tiba Fikri tersandung akar pohon dan jatuh ke lumpur. "Aldi, tolong!" Aldi berusaha menariknya, tapi tangan-tangan pucat keluar dari tanah dan mulai memegang kaki Fikri. "Jangan tinggalin aku." Aldi panik luar biasa. Di belakang mereka, sosok-sosok itu semakin dekat. Kabut mulai menutup seluruh jalan. Lalu, dari kejauhan terdengar suara adzan subuh samar-samar. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Semua sosok langsung berhenti bergerak. Perempuan berbaju putih itu menundukkan kepalanya perlahan. Wajahnya mulai berubah marah. Dan tangan-tangan dari tanah perlahan melepaskan kaki Fikri. "Ayo sekarang!" teriak Aldi. Mereka berdua berlari sekuat tenaga menuju arah suara adzan. Kabut mulai menipis. Hutan perlahan menghilang. Sampai akhirnya, mereka jatuh tepat di pinggir jalan raya saat matahari mulai terbit. Mobil-mobil mulai lewat seperti pagi biasa. Aldi dan Fikri menangis lega. Mereka selamat. Namun saat polisi datang dan bertanya, "Mana satu teman kalian lagi?" Aldi dan Fikri langsung diam. Karena mereka sadar, sejak keluar dari musola tadi malam, mereka tidak pernah lagi melihat Reno. Polisi langsung membawa Aldi dan Fikri ke pos terdekat. Keduanya masih gemetar dan penuh lumpur. "Teman kalian hilang di hutan?" tanya polisi. Aldi mengangguk pelan. "Tolong cari dia, Pak. Namanya Reno." Beberapa warga langsung ikut melakukan pencarian ke arah hutan tempat mereka keluar. Namun anehnya, saat siang hari, tidak ada jalan menuju hutan itu. Yang ada hanya kebun kosong dan jalan raya biasa. "Mas nggak salah lihat?" tanya salah satu warga. Fikri mulai panik. "Nggak mungkin. Semalam ada musola, ada rumah tua, ada kuburan.
Tapi warga hanya saling menatap bingung. Salah satu orang tua di sana tiba-tiba mendekat perlahan. Wajahnya langsung pucat saat mendengar cerita mereka. "Kalian lewat jalan Kliwon." Semua warga langsung diam. Orang tua itu lalu bercerita bahwa dulu pernah ada kecelakaan di jalan tersebut. Satu keluarga meninggal mengenaskan saat malam Jumat Kliwon. Sejak saat itu, banyak pengendara hilang setelah melihat perempuan berbaju putih di tengah jalan. Kalau sudah dipanggil, biasanya nggak kembali, katanya pelan. Malam harinya, Aldi dan Fikri akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Namun sejak kejadian itu, hidup mereka mulai berubah. Setiap jam 12 malam, HP Aldi selalu mendapat panggilan dari nomor Reno. Padahal nomor itu sudah tidak aktif. Dan setiap diangkat, hanya terdengar suara napas panjang. Hahaha. Disusul suara Reno berbisik pelan. "Aku masih di jalan ini." Aldi mulai susah tidur. Setiap kaca rumah memantulkan bayangan perempuan berbaju putih. Sedangkan Fikri mengalami hal lebih parah. Tubuhnya mulai penuh bekas tangan hitam. Seperti ada yang menariknya saat tidur. Sampai suatu malam, Fikri menelepon Aldi sambil menangis histeris. "Dia ada di rumahku." "Apa?" Reno berdiri di depan kamar. Sambungan telepon tiba-tiba putus. Aldi langsung pergi ke rumah Fikri malam itu juga. Namun saat sampai, rumah Fikri gelap total. Pintu depan terbuka sedikit. Dan di ruang tamu, lantai penuh lumpur basah. "Aldi?" Suara Fikri terdengar dari lantai atas. Dengan langkah gemetar, Aldi naik perlahan. Kreek, kreek. Saat sampai depan kamar, pintu kamar terbuka sendiri. Dan Aldi membeku. Fikri berdiri menghadap jendela. Diam. Tubuhnya basah lumpur. "Aldi," katanya pelan. "Tolong aku." Saat Aldi mendekat, Fikri perlahan menoleh. Matanya sudah hitam seluruhnya. Lalu dari belakang tubuh Fikri, perempuan berbaju putih muncul sambil tersenyum lebar. Dan berbisik, "Satu lagi, sudah pulang." Aldi mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. "Fikri, jangan bercanda." Namun Fikri hanya berdiri diam. Kepalanya miring tidak normal. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Lalu terdengar suara tulang retak dari lehernya. Kerak! Perempuan berbaju putih di belakangnya tersenyum semakin lebar. "Aldi, sekarang giliranmu." Lampu rumah tiba-tiba mati total. Gelap. Hanya cahaya petir sesekali menyambar dari luar jendela. Duar. Dalam kilatan cahaya itu, Fikri sudah berdiri tepat di depan Aldi. Tangannya dingin seperti mayat. "Ayo pulang bersama kami." Aldi langsung mendorong tubuh Fikri dan berlari turun tangga. Namun setiap pintu rumah mendadak terkunci sendiri. Brak! Brak! Astaga! Astaga! Napas Aldi memburu. Dari lantai atas terdengar langkah kaki turun perlahan. Duk! 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 Bukan satu orang. Banyak. Saat Aldi melihat ke arah tangga, puluhan sosok pucat berdiri di sana. Wajah mereka rusak. Tubuh mereka penuh tanah kubur.
Dan di tengah mereka, Reno berdiri sambil tersenyum. Sekarang kamu gak bisa kabur. Tiba-tiba TV rumah menyala sendiri. Layar penuh semut hitam. Lalu muncul rekaman jalan berkabut yang mereka lewati malam itu. Di layar TV terlihat mobil mereka berhenti di tengah jalan. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat Aldi membeku. Di dalam rekaman itu, sejak awal ternyata ada 4 orang di dalam mobil. Bukan 3. Sosok keempat duduk diam di kursi belakang. Perempuan berbaju putih itu. Aldi langsung lemas. Itu, nggak mungkin. Tiba-tiba semua sosok di tangga mulai tertawa bersamaan. Hahaha. Suara mereka menggema ke seluruh rumah. Lalu perempuan berbaju putih itu berjalan mendekat sambil membawa sebuah foto tua. Foto kecelakaan mobil tahun 1998. Dan di foto itu, Aldi melihat wajahnya sendiri. Masih kecil. Berdiri di dekat mobil yang hancur. Perempuan itu berbisik pelan di telinga Aldi. Kamu sudah pernah mati di jalan ini. Aldi langsung terjatuh lemas. Kepalanya terasa sakit luar biasa. Potongan ingatan mulai muncul satu persatu. Malam hujan. Suara rem mobil. Jeritan seorang perempuan. Dan kecelakaan di Jalan Kliwon bertahun-tahun lalu. Air mata Aldi jatuh perlahan. Itu, aku. Perempuan berbaju putih itu tersenyum tipis. Kamu selamat, tapi sebagian dirimu tetap tinggal di jalan itu. Ternyata sejak kecil, Aldi pernah mengalami kecelakaan di Jalan Kliwon bersama keluarganya. Semua orang mengira ia selamat sepenuhnya. Namun sejak malam itu, penghuni jalan tersebut selalu menunggunya kembali. Reno dan Fikri bukan sekadar tersesat. Mereka dipanggil karena ikut membawa Aldi melewati jalan terkutuk itu lagi. Lampu rumah kembali berkedip. Satu persatu sosok di tangga mulai mendekat. Ayo pulang, bisik mereka bersamaan. Aldi menutup mata sambil membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Allahu Akbar. Semua sosok langsung berhenti. Kabut hitam di dalam rumah perlahan menghilang. Perempuan berbaju putih menatap Aldi untuk terakhir kali. Matanya kini terlihat sedih. Jangan pernah kembali ke jalan itu. Lalu seluruh sosok menghilang bersama kabut. Pagi harinya, rumah Fikri kosong. Tak ada Reno. Tak ada perempuan itu. Tak ada jejak lumpur sedikit pun. Seolah semua hanya mimpi buruk. Namun sampai sekarang, Jalan Kliwon masih ada. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kadang terlihat sebuah mobil berhenti di tengah kabut. Dengan 3 penumpang ketakutan di dalamnya. Sementara, seseorang duduk diam di kursi belakang. Kalau kamu berani lewat jalan ini sendirian, tulis di komentar mata. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak cerita horor lain yang lebih menyeramkan. Kalau kamu dengar suara ketukan malam ini, jangan pernah buka pintunya. Tulis di komentar, kalian bakal tetap lanjut jalan, atau putar balik? Subscribe sebelum tidur. Kalau nggak nanti ada yang duduk di kursi belakang wajah tersenyum bertanduk. Like, komen, dan subscribe kalau kamu suka cerita horor nyata seperti ini. Siapa yang masih berani pulang lewat jalan sepi setelah nonton ini? Hati-hati kalau GPS tiba-tiba membawa kamu ke jalan yang tidak dikenal dan sepi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.